Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan penonton setia, kali ini kita balik lagi di podcast yang akan membahas tentang seperti apa dinamika sekolah yang ada di Provinsi Jambi dan tentunya tentang pendidikan Indonesia, yakni bersama Diskopi Podcast. Tepuk tangan dulu dong. Oke, baik. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan sosok yang gak kalah ganteng ya. Luar biasa ya. Karena aku di sini kan perempuan nih, jadi sebelahnya ada lelaki ya pasti ganteng ya, luar biasa. Dan tentunya banyak prestasi-prestasi dan inovasi yang telah dilakukan oleh beliau. Nah, kali ini kita langsung saja menyapa. Di samping saya sudah kehadiran Bapak Endra Gunawan MPD. Bapak, selamat siang. Selamat siang Mbak Malika. Luar biasa. Gimana Pak di siang hari ini, sehat? Dan bagaimana perasaannya ini kita ngobrol-ngobrol nih di bulan puasa loh ya? Alhamdulillah berkat kedatangan Mbak Malika. Ya. Saya makin segar. Wow, makin segar ya. Pokoknya segar sampai buka puasa nanti ya. Insya Allah. Luar biasa. Nah, kita akan langsung aja nih mau ngobrol-ngobrol karena udah nggak sabar juga untuk berbincang-bincang sama Pak Endra Gunawan. Dan ini bincangan kita betul-betul bernas dan kritis banget nih tentang inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh SMK 6 Kota Jambi ya. Langsung aja kita akan coba tanya-tanya sama Pak Endra. Pak Endra, sejauh ini selama Bapak di SMK 6 Kota Jambi kira-kira apa aja nih inovasi yang udah dilakukan, kemudian juga mungkin barangkali mau cerita ini awal mula bisa di SMK 6 Kota Jambi itu seperti apa dan bagaimana, boleh silakan diceritakan sama penontonnya Diskopi Podcast hari ini Pak, silakan. Hai para penonton Diskopi dimanapun berada, ya. Saya Endra Gunawan. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbincang-bincang sore ini. Jadi ketika saya diangkat pertama kali jadi kepala sekolah, kalau tidak salah insya Allah tanggal 12 Juli 2022 ditempatkan di SMK Negeri 6 Kota Jambi. Kali pertama saya datang ke sini agak shock sih, karena ekspektasi saya SMK 6 Kota Jambi ini sudah punya fasilitas yang lengkap. Ternyata saya menghadapi tantangan yang luar biasa. Di antaranya kita punya 6 orang guru yang kebetulan tidak punya NUU PTK dan otomatis tidak digaji oleh dana BOS, dan juga kita punya 4 ruangan komite itu belum layak untuk jadikan ruang kelas karena hampir keempat ruangan itu tidak punya dinding dan lantainya masih tanah. Jadi saya berjuang bagaimana caranya bekerjasama dengan komite untuk menggerakkan hati komite untuk bisa bekerjasama membangun SMK ini, terutama membangun sekolahnya, terutama kelasnya. Alhamdulillah kerjasama dari komite, 4 ruangan komite itu selesai. Selanjutnya kita juga menggerakkan gerakan sekolah menyenangkan dan terbukti alhamdulillah kita menjadi pioner, jadi inspirator gerakan sekolah menyenangkan di SMK Negeri 6 Kota Jambi. Selanjutnya kita juga karena kita memang jurus SMK, kita berpikiran bahwa SMK ini tidak cukup kalau hanya belajarnya di kelas. Untuk itu kami mencoba untuk mengelaborasi, mengembangkan SMK 6 dengan segala potensi yang ada untuk mengembangkan ruangan, menginovasi ruangan kita menjadi ruangan tempat belajar yang disebut dengan TEPA atau Teaching Factory. Pertama kita punya lobby bar, tempat praktiknya anak-anak perhotelan, bagaimana jadi barista dan sekaligus untuk FB service. Selanjutnya kita juga punya TEPA Teaching Factory-nya Bluefink, itu untuk jurusan kuliner, dan terakhir ruangan ini kita juga rubah untuk menjadi sebuah ruangan yang layak untuk praktik perhotelan yang kita sebut dengan e-hotel. E-hotel. Jadi ini ruangan tempat kita, anak-anak kita praktik bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan perhotelan seperti making bed, FO, front office, kemudian FB service dan sebagainya. Wah, luar biasa ya. Ini baru awal pembahasannya udah sangat memanas dan kita udah ngelihat inovasi-inovasi yang sudah
Pak Endra lakukan dan tentunya ini berdampak ya untuk SMK 6 Kota Jambi. Wah, luar biasa. Dan kebetulan nih Pak, dari informasi ini Malika sudah dapatkan sedikit informasi bahwasanya di SMK 6 Kota Jambi ini ada 2 kompetensi keahlian ya, ada multimedia sama perhotelan, tapi untuk bidangnya ada 6 atau bisa lebih. Kalau bidang keahlian dari multimedia ada teknologi informasi dan komunikasi, kemudian program keahlian teknologi komputer dan informatika dan kompetensi keahlian multimedia. Kemudian juga yang dari perhotelan itu ada bidang keahlian pariwisata, kemudian ada juga perhotelan dan jasa pariwisata serta yang perhotelannya. Itu kira-kira benar Pak yang Malika sampaikan? Baik, untuk jurusan kita sebut dengan program studi. Jadi program keahlian. Jadi program keahlian kita ada 3. Ada 3 ya. 1 perhotelan, yang kedua kuliner, dan mereka ini semuanya di bawah pariwisata. Selanjutnya DKP. Desain komunikasi visual. Jadi kita tiga punya kompetensi keahlian, 1 perhotelan, yang kedua kuliner, dan 3 desain komunikasi visual. Kalau sebelumnya namanya PPLG. Oh gitu. Berarti semakin bertambah ya. Semakin bertambah. Nah, ini menarik sekali. Tadi kita sudah mendengar juga kalau dari Bapak ada tadi membahas tentang Teaching Factory ya. Itu menarik sekali untuk dibahas, dan kebetulan beliau ini juga membuat salah satu karya artikel ya Pak ya, dengan judul Pinggiran dari Ruang Kelas SMK, Pinggiran ke Dunia Industri, Transformasi SMK Negeri 6 Kota Jambi melalui Teaching Factory. Nah, luar biasa, selain menulis beliau juga mengimplementasikannya ternyata nih penonton. Luar biasa, nanti boleh kita akan ulik lebih dalam terkait tentang Teaching Factory. Nah, untuk Teaching Factory ini Pak, untuk masing-masing dari program studi yang sudah dicetuskan di sini itu gimana sih Pak memunculkannya? Kemudian juga setelah diimplementasikan itu dampaknya seperti apa bagi siswa dan siswi sekalian Pak? Boleh ya. Jadi karena kita SMK, jadi wajib harus hukumnya sebuah SMK itu harus punya Teaching Factory. Jadi TEPA atau Teaching Factory itu adalah sebuah model pembelajaran yang berbasis industri. Jadi pendidikan di SMK itu tidak hanya ada di kelas, tapi bagaimana pendidikan itu benar-benar berbasis seperti industri. Nah, untuk itu sekolah wajib hukumnya memanfaatkan atau membuat sebuah ruangan atau laboratorium kita sebut itu untuk tempat pelatihan anak-anak melakukan kegiatan seperti industri. Seperti katakan di SMK 6 kita punya e-hotel. Jadi segala suatu kegiatan yang berkenaan dengan kompetensi perhotelan, mulai dari FO, front office, reservasi, kemudian FB service, making bed dilakukan di hotel. Dan juga kita punya di sini kita punya lobby bar, yaitu tempat anak-anak kita berlatih bagaimana membuat minuman, mocktail terutama ya, dan juga melakukan taking order dan sekaligus menservis minuman. Dan terakhir kita juga punya TEPA kuliner, di mana di sana TEPA ini anak-anak berproses membuat produksi kue dan sebuahnya sampai dengan plating, sampai dengan mempromosikannya, sampai memanjangkannya di tempat itu. Jadi proses pembelajarannya benar-benar seperti proses di hotel, di industri. Nanti diharapkan dengan proses pembelajaran di Teaching Factory yang ada di sekolah ini, anak kita bisa langsung beradaptasi ketika mereka beradaptasi dengan cepat ketika mereka mengikuti PKL, praktik kerja lapangan. Dan dengan praktik kerja lapangan itu mereka bisa langsung bekerja, dan setelah lulus diharapkan mereka langsung bisa bekerja. Dan alhamdulillah Mbak, 3 tahun saya berada di sini, kami telah melakukan terobosan, menurut saya sih sebagai SMK pinggiran, kita telah melakukan terobosan yang luar biasa. Kita melakukan PKL itu di luar pulau, di luar provinsi. Tahun pertama kita PKL-nya di 2 kota, yaitu Bukit Tinggi dan Bangka Belitung. Tahun ketiga kita di 5 kota, Palembang, Batam, Subang, Bandung, dan Yogyakarta. Dan tahun ini insya Allah di 6 kota. Seharusnya 10, tapi sepertinya di 6 kota, yaitu di Batam, Subang, Bandung, Jogja, Surabaya, dan Lombok. Nah, ini semua dalam rangka memfasilitasi siswa kita bisa benar-benar bekerja, mendapatkan pekerjaan dan pelatihan di industri yang representatif, dan nanti anak-anak kita bisa langsung bekerja. Luar biasa. Dan satu hal lagi nih Mbak ya, ada salah satu siswa kita yang per 1 Maret kemarin, walaupun belum selesai kerja nih, belum selesai sekolah ya,
beliau langsung diterima di salah satu KP besar di PIK 2 Jakarta miliknya Pak Wapres, yaitu KP Bolone Mase Mas Gibran. Dan insya Allah nanti alumni SMK 6 akan banyak kerja di KP-nya Mas Gibran. Di beberapa kota saya lihat itu akan buka dan kita punya kontrak. Dan ini mereka melihat karena anak-anak kita praktiknya di hotel, di barista, dan juga kita punya lebih bar. Oke, baik, luar biasa. Ternyata sejauh ini tidak hanya pembelajaran dalam kelas, teori, kemudian praktik yang dilakukan melalui teaching factory, tapi juga ada studi tour ya, dan itu benar-benar membuat para siswa nggak bosan di sini aja. Ya, jadi gini, maaf, baru juga gitu. Jadi bukan studi tour Mbak, jadi PKL namanya. Oh, PKL, magangnya berarti PKL, ya? jadi PKL itu rangkaian pembelajaran. Jadi pembelajaran kita di SMK itu ada namanya PKL, praktik kerja lapangan, itu hukumnya wajib diikuti. Oh, wajib diikuti. Nah, untuk SMK 6 kita mengambil di semester 5. Jadi semester 1, 2, 3, 4 mereka belajar di kelas, semester 5 mereka belajarnya di industri selama 6 bulan. Di perusahaan tertentu. Di perusahaan, ya? Makanya kita memfasilitasi anak-anak kita supaya mendapatkan tempat PKA-nya benar-benar di tempat yang representatif. Nah, untuk perhotelan dan kuliner, mereka PKA-nya di tempat hotel-hotel berbintang, minimal hotel bintang 3 ke atas. Nanti kalau setelah mereka PKL biasanya ada laporan lagi ya Pak ya? Untuk bisa dilaporkan kira-kira apa ilmu yang didapatkan, keterampilannya juga dilaporkan. Nah, kemudian Pak sedikit lagi nih, mereka mau mengulik untuk pola pembelajaran di sini. Nah, selain yang sudah Bapak jelaskan tadi, mulai dari PKL-nya, kemudian juga ternyata para lulusan maupun yang sedang belajar pun jika dia mumpuni dan memang kualitasnya nggak diragukan itu bisa langsung kerja gitu ya Pak. Kira-kira pola pengajaran di ssini kayak seperti apa Pak? Ya, sesuai dengan tuntutan SMK sebenarnya pembelajaran di SMK itu hanya 30% teori, 70%-nya praktik. Nah, untuk itu SMK Negeri 6 Kota Jambi melakukan kegiatan-kegiatan. Pertama ada namanya guest teacher. Apa itu guest teacher? Tamu dari luar baik dalam negeri maupun luar negeri, terutama praktisi yang datang ke Jambi, ke SMK 6. Alhamdulillah banyak sekali guest teacher kita dari beberapa hotel dan restoran yang ngajar di SMK Negeri 6 Jambi, plus kita punya tamu-tamu dari luar negeri loh. Kita punya tamu dari Leeds University Inggris, kita punya tamu guru-guru yang dari Filipina, dari Amerika yang datang ke Jambi. Plus kita juga satu yang pembeda dari SMK lain, kita punya namanya DW, Daily Worker. Jadi siswa kita ini di akhir pekan, Jumat, Sabtu, Minggu, biasanya mengikuti kegiatan DW, Daily Worker, paruh waktu. Mereka kerja di hotel atau di event yang pesta-pesta, yang jadi waitersnya, jadi IO-nya mereka. Dan mereka dibayar. Rata-rata range dibayar itu rata-rata 100 sampai 150 per satu kali DW. Dan itu rebutan bagi anak-anak untuk ikut DW, karena di sana adalah mengasah kemampuan hard skill, soft skill anak-anak, plus satu lagi mereka dapat cuan. Wow, luar biasa. Jadi ini benar-benar menjangkau industri gitu ya Pak ya, dan juga dari para pelajarnya nggak hanya belajar di kelas saja, kemudian praktiknya di sini, tapi juga ternyata bisa langsung turun ke lapangan gitu ya Pak ya. Nah, ini menarik sekali. Kira-kira untuk memunculkan ide-ide yang seperti itu, kalau dari Bapak nih, tips dan triknya itu seperti apa sih kalau mau menciptakan pembelajarannya yang sangat dekat dengan mereka, kemudian juga dengan bisa, industri maksudnya ya? Iya, dengan industri, kemudian juga bisa membangun relasi yang sangat-sangat bagus nih sama beberapa perusahaan, kemudian juga kafe-kafe maupun sesuai dengan masing-masing program studi yang mereka guide tuh seperti apa Pak? Kalau dari Bapak sendiri cara memunculkannya? Ya, jadi pengalaman saya sebagai kepala sekolah, maaf ya, bukan menggurui, ya, ini kita bukan mengajari. Ya, teman-teman. Jadi ya, memang kepala sekolah ini tanda kutip harus gaul. Oh, harus gaul. Harus gaul, jadi harus pandai kita membangun relasi dengan industri-industri. Harus dekat dengan mereka. Mulai dari cara berpenampilan, cara berbicara, dan kita harus melakukan komunikasi terus-menerus kepada mereka. Apa yang mereka mau, yang kita lakukan adjusting. Namanya adanya nanti ada bermuara nanti adanya
penyesuaian kurikulum atau adjusting kurikulum. Nah, jadi dengan kedekatan yang kita bangun dengan pihak hotel, pihak restoran, pihak IO, yang ketika mereka butuh, kan katakanlah tenaga kerja DW nih, mereka pasti hubungin kita. Dan ketika mereka butuh kata karyawan, mereka butuh kita. Nah, kita bangun komunikasi itu terus-menerus. Gimana caranya? Ya banyak cara. Pertama, kalau kita punya WA, punya hubungan WA nih, mereka biasanya bikin status tuh. Coba sekali-kali kita tegur, kita kasih jempol, kita komen. Nah, ini cara bergaul. Kebanyakan kita kadang-kadang maaf nih, kalau lihat status WA orang cuma dilihat doang gitu kan, nggak ada di like, nggak ada komen. Padahal dengan mengkomen saja itu mengingatkan kita, oh ini peduli. Betul. Ini peduli. Adanya apresiasi. Ada apresiasi. Gitu ya. Kemudian mungkin ada teman atau mereka lagi ulang tahun, kita sekedar kirimin ucapan saja. Itu luar biasa. Dan biasanya juga itu jarang dilakukan, mungkin karena adanya kesenjangan atau seperti apa, mungkin agak sungkan. Nah, ini yang kita harus lakukan. Kita lakukan terobosan, terobosan. Dinamika sekolah itu emang harus kayak gini nih, kita harus banyak belajar, terutama sama Pak Endra nih. Iya, kita harus melakukan terobosan, Pak. Jangan maaf nih, jangan hanya jadi kepala sekolah, jangan hanya kita hanya datang, duduk diam, duduk di belakang meja seperti itu. Dan tata kuncinya tadi kan kepala sekolah harus gaul dan pengertian juga kita harus banyak berkomunikasi, berkolaborasi, ngobrol dengan siapapun. Nah, saya kebetulan punya banyak mentor. Ternyata untuk menjadi kepala sekolah yang bisa beradaptasi dengan cepat itu harus punya mentor. Siapa mentor kita? Silakan cari. Baik itu dosen, praktisi, akademisi ataupun siapapun yang bisa menggandeng kita. Nah, seperti Mbak Malaika ya. Mbak Malaika kan pasti ada mentor nih yang meng-coaching bagaimana mengarahkan kita. Seperti kita kan hari ini kan podcast nih. Kan ada orang yang ngatur kita kan. Nah, mereka adalah mentor kita. Sama dalam kehidupan, sama dalam SMK 6 ini saya berani melakukan terobosan. Bahkan kita saat ini sedang merencanakan untuk pemagangan anak-anak kita ke luar negeri ya. Kita kemarin baru pulang dari Jerman mengikuti program Ausbildung. Jadi insya Allah nanti kita akan juga mengirimkan anak-anak kita untuk bisa kerja di Jerman, program Ausbildung. Dan Jepang tentunya. Sangat effort banget ya. Aduh, ini keren banget nih SMK 6 Kota Jambi. Ini mungkin para teman-teman yang anak-anak sekolah yang sedang nonton ini boleh jadi sasaran yang target pas nih kalau sekiranya mau jadi hotelier atau apa, HRD dan sebagainya, boleh pilih SMK 6 Kota Jambi deh, saling promosi juga. Iya. Oke, nah tadi Pak menarik nih, ada tadi yang disinggung-singgung tentang kurikulum. Nah, kita mau coba, kalau tadi kita udah bahas tentang siswa-siswinya, sekarang kita coba mengulik kira-kira kan Bapak sebagai leader ya dalam SMK 6 Kota Jambi itu punya tanggung jawab dan esensial yang lumayan cukup ya berat dan besar. Saya yakin itu ya, tapi sejauh ini beliau happy-happy banget ya kelihatannya. Nah, ini mereka mau tanya nih, gimana sih Pak cara Bapak untuk bisa mengatur terkait tentang peran guru dalam mengembangkan kurikulum yang sekiranya relevan dan intinya bisa tepat sasaran ya terhadap kebutuhan industri yang ada di SMK 6 Kota Jambi. Boleh silakan Pak? Ya, baik Mbak. Jadi yang jelas sebagai seorang kepala sekolah, sebagai pimpinan satuan pendidikan atau leader, saya bertindak di sini bukan sebagai Superman. Tapi bagaimana sih saya menciptakan super tim. Jadi tim saya yang bekerja. Jadi semuanya bekerja mendiskusikan seperti apa kurikulum kita mau. Ya, makanya saya lebih akrab dengan masing-masing ketua jurusan. Karena dengan ketua jurusan itu saya bisa mendengar langsung apa maunya mereka. Dan nanti kita berkolaborasi dengan industri sehingga kita bisa melakukan adjusting kurikulum, penyelarasan kurikulum namanya. Nah, di sana kita tahu, oh maunya industri seperti ini, maunya seperti ini. Jadi yang kita ajarkan itu benar-benar sesuai dengan industri. Jadi jangan sampai kita mengajarkan sesuatu yang tidak ada lagi di industri. Ada pembaruan terus ya, Pak ya. Karena kalau kita mengajarkan ini katakan A, sedangkan A ini sudah nggak ada lagi di industri. Jadi kan mubazir. Untuk itu kita harus dekat dengan industri. Semakin banyak dekat dengan industri, semakin tahu oh di industri sekarang dibutuhkan seperti ini. Makanya kita langsung sesuaikan dengan kebutuhan di sekolah dan industri. Dan kita minta mereka untuk mengajar di sekolah kita yang disebut dengan guest teacher. Dan kita adakan ini penyelesaian kurikulum ini hampir setiap tahun. Seperti itu.
Boleh Pak bisa sedikit dijelaskan kira-kira kurikulum yang seperti apa sih Pak yang sudah diimplementasikan di SMK 6 Kota Jambi yang kira-kiranya mungkin saat ini yang sedang dipakai itu seperti apa Pak? Ini menarik banget loh kalau kita. Ya, jadi kalau kurikulum kita masih kurikulum Merdeka kan, ya, belum kurikulum nasional toh, kurikulum Merdeka. Jadi tapi kurikulum yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri. Jadi apa yang dibutuhkan oleh industri itu yang kita ajarkan. Yang tidak dibutuhkan oleh industri lagi ya kita ignore, kita abaikan. Walaupun kita kasih tapi sekilas saja. Yang esensi saja yang kita kasihkan. Seperti itu. Oke, berarti banyak praktiknya juga. Intinya itu yang paling penting ya adalah praktik karena ini meningkatkan keterampilan yang terutama ya untuk para siswa-siswi sekalian. Nah, itu tadi ya pemirsa kita sudah dengar dari Bapak Hendra terkait bagaimana inovasi-inovasi yang sudah beliau kembangkan, kemudian juga bagaimana caranya bisa menyesuaikan dengan bagaimana inovasi-inovasi pendidikan yang relevan dengan industri dan kebutuhan para siswa-siswi maupun masyarakat. Yes. Nah, selain itu kita mau bahas juga ini salah satu artikel yang sangat-sangat menarik, terutama bagi aku dan tentunya ini sangat bisa menjadi referensi ya untuk dunia-dunia pendidikan. Kita mau coba sedikit ulik dari artikelnya Pak Hendra Gunawan ya. Ini menarik, judulnya itu dari ruang kelas SMK pinggiran ke dunia industri. Transformasi SMK Negeri 6 Kota Jambi melalui Teaching Factory. Nah, Bapak boleh ceritakan sedikit awal mula kok bisa kepikiran judulnya ini dari ruang kelas SMK pinggiran ke dunia industri, tapi terus bertransformasi hingga bisa mencetuskan Teaching Factory. Itu gimana Pak? Awal mula kok bisa kepikiran buat artikel seperti itu? Kemudian juga ide-ide yang ada di dalamnya boleh dibocorin deh sama seluruh penonton dari Diskopi Podcast hari ini Pak, boleh silakan. Oh ya, kebetulan kan saat ini saya sedang kuliah nih. Wah, jadi ceritanya saya lagi mahasiswa doktoral. Pokoknya harus haus ilmu pengetahuan terus ya Pak ya. Jadi kebetulan salah satu tuntutannya itu saya harus membuat atau menyelesaikan jurnal. Betul. Nah, saya harus membuat jurnal pengalaman langsung saya di SMK Negeri 6 Kota Jambi. Jadi saya membuat jurnal tentang berasal dari SMK pinggiran menuju ke Teaching Factory yang standarnya industri. Karena itulah yang kami lakukan. Jadi maaf nih, bukan mengkerdilkan, memang SMK 6 Kota Jambi ini berada di pinggiran kota, perbatasan antara kota Jambi dengan Muara Jambi, dengan sarpras yang sangat kurang, tapi dengan inovasi, dengan impian. Pertama mulai dari impian, starting from dream, impian yang sangat besar, didukung oleh teman-teman saya. Kalau boleh saya men-spill, salah satunya itu Pak Ide. Pak Ide itu luar biasa. Beliau juga ada di sini. Ya, Pak Ide itu orang yang punya gagas yang luar biasa mengembangkan sekolah SMK 6 Kota Jambi. Dan tentunya ada satu lagi ibu, namanya Ibu Kosia, dikenal dengan Bunda. Mereka berdua ini adalah tim saya, super tim saya yang memang luar biasa. Mereka bagaimana mensupport saya untuk mengembangkan, menginovasi SMK 6 Kota Jambi ini. Nah, terbukti begini, kalau seandainya kalau tergantung dengan saya yakinnya SMK 6 tidak berkembang. Tapi dengan bantuan minimal 2 orang ini, ada Ibu Maya juga lagi kan, dengan bantuan 2 orang ini, selain yang lain ya, ini SMK 6 bisa punya lobby bar, punya e-hotel, punya Teaching Factory, dan kami bisa PKR keluar kota itu berkat mereka ini. Mereka ini orang-orang hebat yang luar biasa yang bisa menjadi super tim bagi saya. Itulah. Tanpa mereka, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Karena memang dampak dari lingkungan kita, pola pikir dan teman kita itu juga sangat berpengaruh ya Pak ya. Kembali ke pertanyaannya, kenapa saya mengangkat ini sebagai jurnal? Saya ingin nanti suatu saat jurnal ini bisa dibaca oleh banyak teman-teman yang bergerak di bidang SMK, bagaimana mengembangkan SMK, terutama di Teaching Factory, walaupun kita ini berada di mana saja, let's say katakan di pinggiran seperti SMK 6, tapi bisa melampaui batas. Terbukti loh, mohon maaf nih, SMK 6 satu-satunya SMK di Kota Jambi. Di Kota Jambi, bahkan mungkin di Provinsi Jambi yang melakukan PKL. Melakukan PKL itu di luar provinsi, di luar pulau itu hanya SMK Negeri 6 Kota Jambi.
Mengapa demikian? Karena kita punya impian yang sangat kuat bagaimana anak-anak kita ini bisa nanti mempunyai mendapatkan pembelajaran industri yang benar-benar representatif dan tentunya muaranya bisa bekerja. Jadi kita tidak hanya PKL-kan anak, ya, mem-PKL-kan anak, tapi hasilnya tidak maksimal. Betul. Seperti itu. Karena memang di sini ada judulnya itu ada kata transformasi ya. Jadi Transportasi. Bertransformasi. Yes. Transportasi. Jadi gini, dulu di awalnya gini Mbak, ceritanya ya. Iya, boleh Pak. Awalnya dulu malu saya cerita nih sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Karena kita kan harus diungkapkan. Ngobrolin tentang sekolah di Saya di awalnya itu gini, di awalnya evaluasi, sharing, kemudian diskusi, mencari tahu di mana sih tempat anak-anak kita ini PKL-nya. Nah, ketika saya tahu tuh saya shock. Ternyata ada anak kita PKL-nya di fotokopi, tempat fotokopi itu Mbak. Mungkin itu udah mungkin harus perlu pembaruan karena udah banyak ya Pak ya. Iya, ada di fotokopi, kemudian di kantor lurah. Nah, mereka kerja apaan gitu loh. Nah, makanya saya punya pikiran, yuk kita keluar kota. Contohnya let's say di satu hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5, itu bisa ditempati dengan 3 jurusan. Jurusan perhotelan bisa, jurusan kuliner bisa, jurusan PPLG, DKP bisa. Jadi satu industri bisa ditempati oleh banyak jurusan. Nah, makanya saya mensupport, mengajak teman-teman semua, yuk kita ajak anak-anak kita supaya bisa PKL keluar kota. Iya, betul sekali. Dan mereka bangga sekali dan mereka punya kebanggaan menjadi alumni SMK 6. Iya, intinya Bapak menciptakan artikel ini tidak hanya ujuk-ujuk punya ide semata, tapi juga berangkat dari apa yang Bapak lihat, kemudian apa yang Bapak inovasikan gitu ya, luar biasa. Jadi bisa dibuat dengan karya tulisan yang nantinya insya Allah bisa dibaca oleh siapapun dan dimanapun, dan tentunya menginspirasi untuk sekolah-sekolah lain untuk bisa bertransformasi terus ya dan berinovasi. Ya, masih ngobrolin tentang kendala-kendala yang ternyata sudah disapu bersih sama Pak Endra Gunawan, gimana cara ngatasinnya, kemudian juga dari perizinan kan setiap siswa dan siswi punya orang tua yang nggak semua yang mungkin punya keleluasaan dan mau untuk anaknya nanti PKL-nya di luar gitu, tapi di SMK 6 Kota Jambi untuk guru-gurunya juga punya taktik bisa meyakinkan gitu Pak. Bisa lanjutkan lagi Pak, gimana cara-caranya gitu kan? Baik, jadi tantangan terberat ketika kita melakukan PKL keluar kota itu adalah make sure meyakinkan orang tua. Buat niat baik kita ini seperti ini. Jadi untuk itu kita itu memang tim Pokja kita melakukan sosialisasi itu mulai dari kelas 10, kelas 11 terus menerus kita sosialisasikan tentang pentingnya praktik kerja lapangan di luar pulau. Nah, termasuk saya ketika upacara. Kemudian nanti kita panggil orang tuanya, kita sosialisasikan per kelas. Kita jelaskan presentasinya, testimoni dari kakak kelasnya, termasuk kakak kelasnya juga testimoni ketika mereka PKL di Jogja, di Bandung, di Batam seperti apa, suka dukanya, nikmatnya ketika mereka dapat tips, nikmatnya ketika mereka sambil PKL sambil bisa mengunjungi objek wisata dan sebagainya. Selanjutnya, ternyata uang itu bukan kendala utama. Masalah utama adalah kesenjangan antara ketidaktahuan orang tua. Kesadaran ya Pak ya. Jadi orang tua itu ketika mereka sudah disadarkan, well informed bahasa Inggrisnya. Ketika mereka sudah well informed tentang PKL, tentang gini-gini, mereka ini nggak ada masalah, mereka bayar. Itu nggak terlalu gede. Tapi ketika kita meminta sesuatu tanpa melakukan memberikan informasi secara detail, ya mereka ragu. Untuk itu di SMK 6 itu melakukan sosialisasi terus. Termasuk ketika kita udah sosialisasi, orang tuanya masih katakanlah ragu, nanti kita panggil lagi. Kita bicara dari hati ke hati. Seperti ini Pak. Ya alhamdulillah pengalaman kita 3 tahun terakhir ini makin lama makin meningkat. Dan tahun ini sepertinya ya paling banyak 86 orang insya Allah. Wah, luar biasa. Yang keluar kota. Berarti udah ditarik benang merahnya, kira-kira ini problemnya di mana, terus juga dianalisis, habis itu diatasi ya, dengan memberikan keyakinan tadi ya Pak ya, sehingga
apa yang kita sasarkan tadi bisa sukses berhasil. Jangankan meyakinkan orang tua, meyakinkan doi aja untuk percaya itu susah ya. Iya, betul. Nah, di sini kan gini, meyakinkan orang tua itu juga harus ada bukti bahwa benar-benar kita bertanggung jawab. Kita mengawal anak-anak itu pada saat berangkat, kita antarkan ke kos, kita antarkan ke orang tuanya, bapak kosnya, ke kepala mesnya, kemudian besoknya kita antar lagi ke tempat industrinya. Kita belum pulang meninggalkan tempat itu 2-3 hari sampai benar-benar mereka convert, baru kita pulang. Dan tiap malam kita juga monitoring lewat handphone kan. Nah, setiap 3 bulan kita juga monep. Saya juga datang ke tempat itu. Jadi benar-benar kita bertanggung jawab. Kadang-kadang sampai saya jam 12 malam belum tidur karena memantau grup WA itu. Karena anak-anak kita kan pula kalau mereka jobnya sampai malam, kan pulang malam tuh. Nah, kami pastikan mereka sudah sampai ke rumah baru saya tidur. Nah, inilah beban kita, kenikmatan sih sebenarnya bukan beban. It is my lifestyle. Iya. Kenikmatan bagi saya untuk menikmati ketika anak-anak itu bisa PKL keluar kota. Ada satisfaction, kepuasan yang tidak terbayar dengan uang ketika anak-anak PKL keluar kota. Oke, jadi kalau kita ke jalannya dengan hati dan sudah udah tertanam gitu ya Pak ya. Jadi semuanya tuh let flow aja, terus juga santai aja dan tentunya sesuai dengan target apa yang kita inginkan. Nah, ini kita nggak terasa di Skopi Podcast bersama Pak Endra Gunawan. Ini sudah berada di penghujung waktu ya. Aduh, ini kayaknya kita buat episode berikutnya ya Pak Endra. Siap. Oke, kita akan langsung nih dengar closing statement dari Pak Endra untuk inovasi-inovasi pendidikan ataupun untuk seluruh para tenaga pendidik yang ada di Indonesia maupun di Provinsi Jambi, terkhususnya mungkin lebih spesifiknya guru sekolah pendidikan kejuruan barangkali ya Pak ya. Nah, boleh Bapak sampaikan apa yang mau disampaikan untuk semua penonton di Skopi Podcast hari ini. Silakan. Baik, yang jelas vokasi tidak sama dengan SMA. Kalau vokasi itu tujuannya adalah untuk bisa bekerja, berwirausaha, dan opsi terakhir melanjutkan. Nah, untuk bisa bekerja, pastikan kepala sekolah dalam hal ini penanggung jawab lembaga pendidikan itu memfasilitasi siswa ini untuk mendapatkan pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan industri, yaitu teaching factory. Dan selanjutnya nanti ketika anak-anak ini PKL, tempatkanlah anak-anak itu di PKL di tempat industri yang representatif. Jangan PKL di tempat biasa-biasa saja. PKL itu jangan hanya di kota Jambi dong. Di luar kota Indonesia kan luas, bahkan luar negeri. Siapa bilang nggak bisa? Buktinya SMK 6 bisa. Siapa bilang anak SMK 6 kaya-kaya? Buktinya anak SMK 6 banyak juga orang tuanya ekonominya bawah. Tapi satu tiket, satu niat, mereka mau. Dari satu keraguan tapi muncul keyakinan. Berawal dari sebuah keraguan muncul keyakinan. Mengapa demikian? Karena benar-benar kita komitmen untuk mewujudkan SMK berkelas dan berkualitas. Wah, tepuk tangan dong pemirsa. Yeay. Nah, itu dari Pak Endra kita udah dengar tadi dari satu keraguan tapi kita bisa memunculkan keyakinan. Ya, intinya inovasi pendidikan bukan hanya tentang teknologi, kemudian juga tidak hanya juga berbicara tentang keterampilan saja, tapi juga berbicara tentang pola pikir kita untuk bisa mengatur, berinovasi dan PK terhadap perubahan-perubahan yang ada. Begitu, terima kasih banyak untuk Pak Endra Gunawan MPD. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini bersama di Skopi Podcast. Semoga sukses selalu dan terus menginspirasi para kami semua. Semoga dengan adanya podcast kita hari ini bisa menjadi representatif bagi para guru-guru yang di luar sana, bisa menjadi referensi apa ya ilmu-ilmu yang dari Bapak Endra Gunawan. Dan tentunya jangan lupa pantengin terus di Skopi Podcast karena di Skopi kita akan ngobrolin tentang dinamika sekolah dan pendidikan Indonesia terutama di Provinsi Jambi. Saya Malika Hijriati Dewi selaku pembawa acara pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Bye.